Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, kembali di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang adzan dan menjawab adzan. Kalau tentang lafadz adzannya semuanya sudah hafal. Bagaimana cara menjawabnya saya kira juga sudah hafal semua. Tapi pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang keutamaan orang yang adzan dan keutamaan menjawab adzan itu. Kan kita kalau adzan sering dengar, tapi sering tidak mendengarkan, ya toh? Apalagi menjawab. Jadi kalau dengar sering, tapi jarang mendengarkan, apalagi menjawab. Karena itu melalui video ini saya mengingatkan diri saya sendiri terutama dan teman-teman sekalian tentang masalah pentingnya adzan ini. Pertama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Bahkan ada tambahan wa fi riwayatin annahu yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Tidaklah mendengar seruan azan seorang muadzin, baik itu jin atau manusia atau apa saja. Ada tambahan bahkan buah-buah yang masih basah ataupun sesuatu yang sudah kering, kecuali yashhadu lahu yaumal qiyamah, mereka akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa mereka mendengarkan azan itu. Kan luar biasa sekali. Kalau dulu azan mungkin yang dengar ya cuma yang dekat dengan lokasi azan karena belum ada speaker. Sementara sekarang kalau kita adzan pakai speaker yang dengarkan banyak, berarti saksi di hari kiamat itu akan lebih banyak lagi. Kan luar biasa itu fadilah orang yang adzan itu. Tapi sering kita ya agak mengabaikan tentang itu. Yang banyak di masjid-masjid yang adzan yang sudah sepuh-sepuh. Kemudian yang kedua, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awali thumma lam yajidu illa ayastahimu lastahamu alaih. Yang kedua, Nabi mengatakan kalau seandainya orang itu tahu tentang fadilah, tentang pahala orang yang adzan atau pahala orang yang berada di shaf awal, maka mereka akan rela diundi. Bahkan di hadis berikutnya sampai mereka akan sampai baku hantam pakai pedang demi supaya bisa adzan. Masya Allah, itu luar biasa, saking besarnya pahala adzan. Tapi Nabi mengatakan lau ya'lamu, kalau seandainya tahu. Nah, kita kan nggak tahu, kita nggak bisa melihat pahala adzan itu seberapa besar. Nabi sampai mengatakan, misalnya tahu fadilah adzan itu pasti mereka akan rebutan sampai pakai pedang, aku sikik dan seterusnya. Nggak usah banyak-banyak, misalnya kalau siapa yang mau adzan nanti boleh ambil uang 100.000 gitu, pasti rebutan. Nah, oleh karena itu kita yang bisa adzan, terutama saya agak bisa adzan, tapi ya kadang malas itu masalahnya. Lewat hadis ini saya mengingatkan begitu besarnya keutamaan adzan, mari yang ada kesempatan kita manfaatkan. Kemudian yang berikutnya, Nabi itu sampai pernah mendoakan orang yang azan. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Nabi mengatakan imam itu penanggung jawab, wal muadzinu mu'tamanun, dan orang yang azan itu adalah orang yang bisa diberi kepercayaan, orang yang amanah. Kemudian Nabi mendoakan Allahumma arsyidil a'immata, ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah orang-orang yang adzan. Luar biasa toh. Ini didoakan oleh Kanjeng Nabi, orang yang adzan itu didoakan oleh Kanjeng Nabi. Di hadis lain lagi ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muadzini muntaha adzanihi. Orang yang adzan itu diberi ampun oleh Allah sampai adzannya selesai. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Kemudian benda-benda yang masih basah dan yang sudah kering, baik itu dedaunan atau buah-buahan,
itu akan memintakan ampun kepada orang yang adzan. Luar biasa sekali ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu kan adzan. Sementara tidak semua orang itu bisa mendapatkan kesempatan adzan, atau tidak semua orang itu memiliki suara yang agak lumayan gitu. Jadi kadang orang nggak mau adzan itu bukan karena nggak mau, tapi malu karena falas gitu. Kan ada. Atau perempuan kan nggak ada kesempatan untuk adzan. Terus bagaimana? Kesempatannya adalah dengan cara menjawab adzan. Nah itu. Ini ada hadis panjang yang disampaikan oleh Nabi tentang bagaimana menjawab adzan itu. Ketika Nabi mengatakan ini, idz qala al-muadzinu, ketika seorang yang adzan menjawab Allahu Akbar, maka jawablah Allahu Akbar. Kemudian kalau muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka jawablah asyhadu alla ilaha illallah. Kalau adzan mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawablah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kemudian ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau di hadis ini cuma la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, jawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika Allahu Akbar dijawab dengan Allahu Akbar. La ilaha illallah, jawabannya dengan la ilaha illallah. Min qalbihi, dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jaminannya Nabi, orang yang mau menjawab adzan maka jaminannya adalah surga. Man qala mithla ma qala hadza yaqinan dakhalal jannah. Siapa yang mengikuti ucapan seorang muadzin ini dengan penuh keyakinan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Teman-teman semua, itu tentang keutamaan orang yang adzan dan orang yang menjawab adzan. Kemudian ini masih ada lagi. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini. Mohon maaf, ini saya dipotong ya, Pak. Yang berikutnya, orang yang mendengar adzan kemudian menjawab adzan, wa yanalu hadhihi syafa'ata aidan idza qala Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kata Nabi, siapa yang ketika mendengar adzan kemudian mengucapkan itu, jadi mengucapkan doa itu setelah mendengarkan adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka bagi dirinya berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah, ini keutamaan menjawab adzan. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan adzan dan menjawab adzan memang butuh meluangkan waktu, gitu. Ada komunitas tertentu yang sampai begitu adzan berbunyi, semua aktivitas langsung berhenti total. Ada guru saya yang berpendapat kalau kita sedang belajar atau sedang diskusi tentang ilmu, maka berhenti dulu menjawab adzan. Ada yang berpendapat lanjut aja, ilmu itu, mencari ilmu kan wajib, menjawab adzan sunnah, kan seperti itu. Ya, yang penting itu kan poin di sini, menjawab adzan kan, menjawab adzan tidak harus dengan lisan, kita menjawab dengan hati juga boleh. Menjawab adzan itu kalau kita tidak sempat menjawab dengan lisan, menjawab dengan hati juga boleh. Dan bagaimana kalau ada banyak adzan, adzan di sana, apakah berarti kita harus menjawab adzan semuanya? Wah, nanti bisa setengah jam itu. Sini selesai sana sambung, sini selesai sana sambung. Kita menjawab adzan yang paling dekat dengan diri kita. Misalnya di sini, saya duduk di sini, musola paling dekat, mengumandangkan adzan, yaitu yang saya ikuti, yang saya jawab. Keutamaannya seperti tadi, Nabi Muhammad SAW menjamin bahwa orang yang mau menjawab adzan, janjinya adalah surganya Allah. Orang yang mau menjawab adzan kemudian
Allahumma rabb hadhihi berdoa setelah adzan itu, maka berhak halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, saya kira demikian tentang adzan dan tentang menjawab adzan. Semoga bisa menjadi motivasi untuk saya sendiri, motivasi untuk jenengan semua, dan juga kita tularkan kepada anak-anak kita yang masih kecil supaya mereka berani adzan dan tahu tentang keutamaan adzan dan menjawab adzan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.